bersukacita, kita membagikan senyum, tapi kita juga mau melakukan sebuah tepuk. Namanya adalah tepuk sukacita, ya. Tepuk ini semoga bisa membuat kita sukacita, kita bisa senyum kiri kanan. Nanti Bapak Ibu pada saat kita tepuk sukacita ini, mungkin bisa dibuat dulu view-nya Bapak Ibu itu galeri. Jadi kelihatan sedikit teman-temannya gitu ya, sekitar 4 sampai 6 orang kita bisa lihat. Caranya begini, tepuk sukacita. Saya ajarin dulu. Tepuk sukacita. 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 Gitu ya. Mumpung nggak pakai masker, kita boleh kita abap-abapan sama teman-temannya ya. Jadi kita ulangi sekali lagi. Tepuk sukacita. 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 Nah, sekarang saya minta kalau boleh di unmute semua. Boleh host? Boleh ya? Boleh, hostnya baik hati kok. Kakak Steffi. Bukan ya, Kakak Edwin. Bisa. Kakak Ferry. Bisa. Baik. Kita akan tepuk sukacita. Kita mulai. 1, 2, 3. Sukacita. Semangat. Sekali lagi, kita ulangin. Tepuk sukacita. 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 Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Semoga di hari Pentakosta ini kita juga selalu terbakar oleh api Roh Kudus. Kita selalu semangat. Saya akan mulai. Pertama saya akan perkenalan dulu. Nama saya Maria Genoveva Catherine. Saya tapi biasanya dipanggil Keket. Ya, saya tinggal di Jogja. Saya punya 1 suami dan 1 anak. Anak saya sekarang umur 7 tahun. Dan sekarang semua masih tidur di atas. Gitu, karena ini hari Minggu, harinya bangun siang gitu ya. Hai, jadi Kakak. saya tadi juga halo Pak Ardianto. Saya baru ngelihat Pak Ardianto di sini nih. Oh iya. Ya, benar ya Pak, kita baru ketemu di sini. Iya, mungkin ya. Iya. Dan oh ya, saya aslinya tadi dari Bogor. Nanti saya akan cerita karena saya aslinya dari Bogor, bagaimana saya harus mengatasi masalah-masalah saya, terutama cara ngomong saya yang biasanya kecepatan gitu ya. Karena orang Sunda itu biasanya kalau ngomong, saya praktekin ya. Kalau orang Sunda itu kalau ngomong nggak pakai titik, nggak pakai koma, dia akan selalu ngomong terus tanpa jeda, tanpa apapun, tanpa napas gitu. Saya biasanya dulu kalau ngajar ngomongnya kayak gitu. Tapi siang hari ini saya mau sharing sama teman-teman semua gimana akhirnya saya berproses, saya menjadi belajar menjadi lebih baik lagi, berusaha untuk lebih baik lagi. Oke, kita mulai. Online public speaking pada siang hari ini. Nah, kita mau lihat dulu, public speaking itu adalah bagian dari satu komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pikiran, gagasan, ide, teori, konsep, perasaan, dan sebagainya oleh seseorang kepada orang lain dengan bisa menggunakan lambang, bisa menggunakan suatu tanda atau media, baik itu video, suara, musik, gambar, yang bermakna bagi kedua belah pihak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memasukkan konsep, teori, gagasan tadi tersebut di atas untuk merubah sikap atau tingkah laku, pola pikir seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Ini hanya sekedar pengetahuan ya, kita nggak perlu dihafalkan gitu, nggak perlu. Ini sekedar pengetahuan. Nah, public speaking itu apa yang termasuk di dalam komunikasi? Secara singkatnya, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan langsung di muka umum di hadapan sekelompok orang. Jadi kita berbicara di hadapan sekelompok orang di depan umum ya. Jadi kita sebagai leadernya. Nah, kalau kita lihat tujuannya apa public speaking? Tujuan public speaking ada 3. Yang pertama, to inform, yaitu menyampaikan informasi, wawasan, pengetahuan, ide, materi yang sudah kita siapkan sesuai dengan tema dan tujuan yang kita kehendaki, yang ingin kita capai. Jadi kita mau menginformasikan, itu yang pertama ya. Yang kedua,
to persuade, yaitu membujuk, mengajak, meyakinkan, memotivasi orang yang kita beritahukan tentang apa materi atau ide gagasan yang kita kemukakan. Kita membujuk supaya mereka tambah yakin. Kita mengajak, kalau kita seorang salesman, kita mengajak mereka, oke, saya yakin produk ini bagus gitu. Atau kalau kita membawakan suatu renungan, kita memotivasi, kita menceritakan tentang Kristus. Kita menceritakan tentang kasih Kristus yang luar biasa, dia itu sangat baik. Kita memotivasi supaya orang, oh ya, Yesus itu baik, Yesus itu sangat luar biasa. Tujuan kita untuk memotivasi, membujuk, dan mengajak. Lalu yang ketiga, untuk entertain. Nah, apa maksudnya untuk entertain? Jadi, public speaking ini itu dibutuhkan hampir di seluruh aspek dalam kehidupan kita. Hampir seluruhnya, baik itu di dalam karir, baik itu dalam pekerjaan, sosial, pelayanan, lingkungan, dalam lingkungan tetangga, lingkungan paroki, gereja, dalam lingkungan, bahkan di dalam keluarga sekalipun, public speaking skill ini sangat dibutuhkan. Atau dalam pekerjaan, misal sebagai MC, sebagai artis, dia harus bisa membawakan dirinya melalui public speaking. Dalam pelayanan, sebagai pewarta sabda, sebagai katekis, bahkan sebagai orang tua pun, kadang kita membutuhkan public speaking. Bagaimana kalau kita punya anak, kita bisa memaparkan ide-ide kita, apa yang kita inginkan, kita bisa ajak mereka ngobrol, segala macam. Itu sebenarnya membutuhkan public speaking skill. Dan sebenarnya ketika kita mulai belajar public speaking skill ini, kita melatih, kita belajar, itu sebenarnya meningkatkan rasa percaya diri kita. Sebagai seorang pribadi, kita semakin pede, kita semakin merasa, oke, kualitas diri saya bertambah. Dan leadership di dalam diri kita pun bertambah ketika kita mulai melatih public speaking kita. Ya, itu sekedar pengetahuan. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang online public speaking. Seperti teman-teman Bapak Ibu tahu, di dalam online public speaking ada kekurangannya, ada kelebihannya. Banyak sekali masalahnya. Masalahnya apa? Kalau Bapak Ibu teman-teman bisa lihat, yang pertama, paling sering nih ya saya jumpai itu adalah kamera peserta off cam terus dari awal sampai akhir. Padahal ketika kita menjadi pewarta, kalau kita offline kan gampang ya, kita bisa lihat gitu mukanya. Oh, yang ini ngantuk, yang ini sedang main handphone, atau yang ini lagi ngelamun, atau yang ini benar-benar memperhatikan, atau yang ini ketawa ketika kita ngomong gitu, yang ini terpesona atau apa. Kita bisa lihat ekspresi mereka. Tapi di dalam online itu susahnya peserta itu off cam kebanyakan. Kita nggak tahu apakah dia memperhatikan, apakah orang ini peserta ini masih hadir di situ, jangan-jangan hanya hadir nama, tapi ternyata orangnya sedang pergi gitu ya. Itu salah satu kesulitannya. Jadi seakan-akan banyak sekali saya awal-awal nih kalau waktu berbicara di depan Zoom online gitu, mewartakan, memberikan renungan, itu rasanya bingung, garing gitu ya, nggak tahu mau ngomong sama siapa. Terus lihat galeri, semua hitam, karena semua ditutup. Itu mulai keringat dingin Bapak Ibu. Rasanya, aduh ini ngomong sama siapa? Berasa kayak orang gila gitu ya, ngomong sendiri, nggak ada yang lihat, tanpa suara apapun gitu ya. Sama suami saya sampai ngomong, aduh kalau suruh ngomong secara online melalui Zoom, mendingan enggak, dia ngomong gitu. Itu problemnya. Lalu kita nggak bisa interaksi terlalu sering. Kayak tadi, saya di awal mengajak Bapak Ibu interaksi. Tapi kesulitannya kadang beberapa seminar itu hostnya akan menutup akses para peserta untuk unmute. Jadi pembicaranya, narasumbernya harus minta izin dulu. Dan itu membutuhkan banyak waktu gitu ya, sedikit waktu, tapi nggak bisa seperti kalau kita offline langsung. Jadi interaksi memang kalau online ini sedikit terhambat. Tidak bisa sebebas kalau kita offline. Sewaktu-waktu kita bisa ngajak ngobrol, kita bisa memberikan pertanyaan, interaksi.
Lalu kadang tidak bisa menampilkan seluruh tubuh. Nah, itu udah pasti ya, karena nanti nggak kelihatan mukanya. Gitu. Seringkali nggak tahu peserta masih mengikuti apa tidak, seperti tadi yang di awal, lalu cepat bosan. Itu satunya. Nggak usah jauh-jauh. Saya aja kadang cepat bosan. Kalau terlalu lama gitu, terlalu lama yang diomongin panjang, bahannya berat gitu, itu udah cepet bosan, udah off cam, kadang ambil cemilan, kadang ambil makanan, lebih lama ngambil makanannya, ngambil cemilannya daripada dengerin materinya gitu ya, lama-lama kayak gitu. Solusinya apa? Ini solusi yang idealis, harusnya seperti ini. Suara kita sebagai narasumber, sebagai pembicara harus cukup jelas. Baik itu dari volume, baik itu dari artikulasi, kata-kata kita harus jelas. Supaya ketika mereka off cam sekalipun, atau disambi melakukan sesuatu apapun oleh para peserta, suara kita tetap terdengar jelas. Ya, itu satu solusi. Yang kedua, ekspresi raut muka, gesture, body language yang mendukung. Jangan kita stiff, diam gitu ya, saking tegangnya gitu. Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar gitu. Jangan, kita belajar. Kita raut muka, ekspresi kita pun harus ceria gitu. Harus menunjukkan bahwa kita ini sukacita, kita pun ceria. Kita membawakan dengan semangat gitu. Kita pergunakan meskipun hanya kelihatan setengah, kita pergunakan seluruh ekspresi wajah kita, mata, muka, mulut kita, lalu dengan tangan, bahu kita pergunakan, tapi jangan berlebihan, jangan terus jangan goyang-goyang terus. Ketika legging gitu kita ada di sini gitu ya. Kita pergunakan sebaik mungkin. Nah, background yang mendukung, virtual background yang mendukung. Peserta diharapkan untuk on cam. Kita kalau ini bisa berkoordinasi dengan biasanya di awal seperti tadi Steffi ada MC-nya atau ada moderatornya. Kita bisa minta, boleh ya, tolong ya, nanti peserta secara berkala dimotivasi untuk on cam. Atau sekali-sekali di tengah-tengah kita sebagai pembicara, sebagai narasumber, sebagai seorang public speaker, kita memotivasi mereka juga, ayo on cam, nanti mungkin ada kuis, ada hadiah, ada interaksi lainnya di tengah-tengah, tapi jangan terlalu sering gitu ya, karena itu juga akan mengganggu peserta kayak nanti tertekan, diteror, wah disuruh terus-menerus gitu ya, jangan gitu juga, nanti mereka merasa tertekan gitu, nggak happy lagi. Durasi maksimal itu 45 sampai 60 menit untuk materi-materi yang serius. Beda halnya kalau materi-materi yang fun sebenarnya. Kalau fun itu 1 jam itu sejam lebih sedikit itu masih bisa bertahan. Tapi kalau materi pengajaran public speaking-nya kita itu orang akan bertahan 45 menit sampai 1 jam itu udah capek, udah bosen, di otak udah nggak bisa masuk lagi. Terutama kalau untuk anak-anak yang masih remaja, anak-anak masih yang usia SMA, konsentrasi itu lebih pendek lagi, sekitar 15. Jadi ketika kita menjadi seorang public speaker pun, kita harus memberikan banyak interaksi. Misal, ada kuis tadi, ada ice breaking, atau mengajukan pertanyaan, atau mungkin di tengah-tengah narasumbernya mau sedikit bernyanyi, ngajak nyanyi gitu ya, atau video, atau apalah kita bisa kasih interaksi untuk membuat otak para peserta itu sejenak istirahat gitu ya. Tapi tenang, siang hari ini kita nggak akan lama-lama. Daripada nanti saya ditinggal sama pesertanya. Nah, efektivitas komunikasi dalam public speaking baik offline maupun online itu apa? Kalau offline, kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di diagram ini yang saya buat itu, kalau offline itu bahasa tubuh itu membuat peran paling penting, sekitar 55,2%. Ini berdasarkan satu polling ya. Bahasa tubuh 55,2%. Karena apa? Ketika kita offline, kita diharapkan kalau di stage itu bisa menguasai stage, dia bergerak dari seluruh tubuh kita tanpa gerakan yang terlalu berlebihan juga, tapi
Bahasa tubuh orang akan melihat kita secara keseluruhan. Dari raut muka, gerakan bahu, gerakan tangan, kaki, semua akan dilihat dan itu menjadi sesuatu yang dinamis. Ya. Lalu 24%-nya adalah emosi, nada, perasaan, intonasi, dinamika, tempo kita berbicara, artikulasi, dan bahasa. Dan 20,8% adalah kata-kata, kata-kata kalimat yang digunakan. Nah, sedangkan kalau online itu ternyata yang memegang peran paling besar adalah suara atau vokal kita. Nah, sekitar 53%. Untuk bahasa tubuh, baik itu ekspresi, mimik, pandangan, gaya, gerakan tangan, kepala, dan badan, itu hanya 20%. Karena tidak terlalu terlihat. Dan seperti tadi saya bilang, kebanyakan menurut hasil pengalaman dan hasil sharing banyak orang, kebanyakan peserta online itu yang off-cam suka disambi-sambi. Jadi mereka kadang tidak memperhatikan juga sambil disambi ngapain sambil mereka hanya mendengar ya. Itu mengapa bahasa tubuh porsinya dalam online itu hanya 20%. Dan kata-kata pemilihan kata-kata bahasa kalimat itu sekitar 27%. Nah, tetapi pada dasarnya ini semua baik itu offline maupun online harus saling mendukung. Baik itu dari kata-kata, bahasa tubuh, suara kita, vokal kita, emosi, ekspresi, semua harus saling mendukung. Nah, apa aja yang perlu dipersiapkan ketika kita akan mempersiapkan sebagai seorang public speaking online? Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, suara dan vokal. Suara harus terdengar jernih, bulat, jelas, artikulasinya juga jelas, volumenya pas. Apa maksudnya? Ketika kita ngomong, artikulasi kita berbicara itu harus jelas. A, B, C, D, E-nya vokalnya harus jelas. Ketika kita mengucapkan huruf R, huruf B, huruf P, huruf T, itu semua jelas. Bapak Ibu bisa latihan sendiri dengan pengucapan di rumah. Seperti kalau kita latihan vokal untuk paduan suara ya. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Jadi kita buka mulut selebar-lebarnya sesuai dengan vokal yang kita ucapkan. Saya memang nggak pernah belajar vokal secara khusus, tapi saya belajar ketika mulai online ini, saya juga belajar gimana caranya saya berbicara dengan jelas. Karena saya punya kecenderungan nih, kalau ngomong itu cepet, jadi ngomong kayak orang kumur-kumur. Nah, di sini saya belajar banget gitu ya. Saya pernah mengikuti satu kelas online public speaking juga, dan kita diajarin bagaimana kita harus membuat artikulasi kita, kata-kata setiap kata yang keluar dari mulut kita itu jelas. Karena apa? Seperti tadi, online itu paling besar yang akan berperan adalah suara kita. Kalau suara kita udah kumur-kumur, udah nggak jelas, udah nggak jernih, nggak bulat, itu orang udah nggak bisa dengar dan mereka nggak akan konsen. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman bisa berlatih di rumah. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Dan bisa juga ma, ma, pa, pa, ba, ba, ra, ri, ru, re, ro. Kita bisa berlatih. Kalau kita merasa itu kekurangan kita berlatih di situ. Lalu, berbicara dengan volume yang pas. Jangan juga kalau kita berbicara itu karena ini online, kita berbicaranya lalu mulai pelan-pelan. Kalau kita punya suara yang pelan, lemah lembut, mungkin bisa dengan bantuan mic. Nah, kalau saya bicaranya lemah lembut seperti itu, saya tahu nih suara saya lemah lembut gitu ya, sangat halus gitu. Mungkin saya bisa dengan bantuan mic. Tapi kalau ketika saya tahu, oh suara saya sebenarnya cukup keras, saya tidak perlu bantuan mic, asalkan ketika kita akan memulai suatu public speaking secara online, itu di awal harus wajib kita tes suara dulu bersama panitia atau bersama host. Itu wajib.
Ya, jadi sebagai seorang public speaker, jangan misal acara jam 11, nongolnya jam 11 atau nongolnya 11 lewat 5 gitu. Jangan. Kita persiapan dulu, prepare di awal, paling enggak tes suara. Suara saya jelas nggak segini, volume saya cukup nggak segini gitu ya. Nah, variasi nada yang menarik, tidak monoton. Saya mau contohkan. Saya ada sebuah buku. Bagaimana variasi nada yang menarik? Jadi kalau orang bilang itu kalau kita ada nadanya do, re, mi gitu ya. Ada orang yang kalau ngomong itu do terus sampai dengerinnya bosen. Bisa, tidak monoton. Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, bagikanlah pengalaman iman Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengikuti seminar ini, mengikuti pengajaran ini. Silakan, saya akan memberikan waktu Bapak Ibu boleh menuliskan dalam sebuah kertas, lalu Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Itu kita ada variasi nada, ada penekanan-penekanan, jadi ada yang do, ada yang re, ada yang mi gitu ya. Kalau suara itu bisa naik turun. Jangan kita membicarakan membawakannya seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan pengalaman sharing Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat Bapak Ibu itu bosan gitu ya. Kesana lagi membicarakan suatu berita duka cita gitu. Kesana jadi horor banget. Jangan. Kita juga harus memberikan namanya itu dinamis suara supaya nggak monoton. Orang dengernya di kuping lebih enak ya. Lalu pengaturan napas. Dulu awal-awal saya itu ketika saya membawakan satu pengajaran menjadi seorang public speaker gitu, saya nggak bisa atur napas Bapak Ibu teman-teman. Jadi saya selalu kalau ngomong ngos-ngosan gitu, napasnya kedengeran. Karena apa sebenarnya bisa seperti itu? Kurang rileks. Kurang rileks, terlalu tegang. Karenanya itu kadang kita nggak bisa mengatur nafas kita. Kita nggak bisa mengontrol kapan kita harus menarik napas, kapan kita harus membuang napas, kapan kita harus memberikan jeda di dalam kata-kata kita, di dalam kalimat kita, gitu ya. Penekanan kata-kata, speed juga. Nah, ini juga harus dilatih. Di awal kalau Bapak Ibu punya kekurangan, saya kalau ngomong itu cepet banget kayak kereta api, kayak yang tadi saya contohin di awal. Itu komplain saya dari dulu sampai sekarang. Sekarang sih udah lumayan lah ya, saya udah belajar, saya mau belajar. Baik itu offline maupun online, banyak orang mengatakan saya ngomongnya itu cepet banget. Dulu itu malah lebih parah. Kalau ngomong itu nggak lihat orang mau denger mau enggak, dia mau masuk apa enggak, dia mau ngikutin apa enggak, saya ngomong terus kayak kereta api gitu ya. Sampai kadang nggak ada titik, nggak ada napas, nggak ada koma, semua saya libas. Nah, ketika kita tahu kita punya kekurangan seperti itu, dilatih. Dan satu lagi, dalam Zoom online, selalu sebagai seorang narasumber, sebagai seorang public speaker-nya, harus di awal persiapan dengan host, dengan panitia. Apakah suara saya cukup, apakah segini speed-nya oke, gitu. Suara jeda. Nah, Bapak Ibu, ini juga kekurangan saya. Tapi saya belajar, kita semua belajar ya. Saya belajar mengurangi banyak. Bapak Ibu dengar kalau suara jeda kadang atau ada orang yang bagaimana ya? Ya, gitu. Bapak Ibu yang terkasih ya. Sekarang kita akan masuk ya ke dalam satu pengajaran ya, yang saya yakin Bapak Ibu akan terpesona dengan pengajaran ini ya, gitu. Jadi ada suara-suara jeda yang sebenarnya itu otak manusia itu sedang berpikir, saya habis ini mau ngomong apa lagi ya jedanya. Itu kenapa suara itu akhirnya keluar. Nah, ini juga suatu kelemahan yang harus kita atasi. Caranya gimana? Nanti di akhir ada. Caranya seperti apa? Kita belajar menghilangkan seperti itu. Ya, bagaimana pemenggalan kata, terutama kalau kita baca dari perikop ayat Alkitab. Nah, kita kadang pemenggalan katanya suka salah tuh, suka mestinya belum dipenggal, udah dipenggal.
Nah, caranya gimana supaya kita bisa pemenggalan katanya dengan baik? Kita baca dulu. Kita baca dulu materi yang akan dibawakan, materi apa yang akan kita bacakan, dibaca dulu sebenarnya. Jadi kita tahu pemenggalan katanya yang tepat itu di mana. Itu. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah pastikan tentang fisik. Pastikan kondisi fisik kita itu fit. Kondisi badan kita itu fit. Kalau misal hari Minggu saya akan menjadi narasumber di dalam Zoom online suatu seminar. Hari Sabtu badan udah mulai nggak enak nih. Minum vitamin, tidur yang cukup, minum air putih, jaga kondisi badan kita. Ya, karena kita pun punya tanggung jawab sebagai narasumber, kita harus memberikan materi sebaik-baik yang kita bisa, gitu. Wajahnya cerah, semangat, gembira, selalu ada senyum di wajah dan di mata. Kalau orang bilang tersenyumlah dengan mata, gitu ya, tersenyum dengan mata. Pokoknya matanya kelihatan berbinar-binar tersenyum, gitu. Tapi jangan kesannya mesum. Jangan kesannya tuh mesum gitu ya Bapak Ibu teman-teman, tapi itu penuh dengan senyuman. Jadi orang kalau melihat kita, wah seneng nih, sukacita nih, pembawa ininya aja narasumbernya sukacita nih, seneng, mukanya muka ketawa. Jangan kasih muka horor gitu. Ketika masuk, selamat siang, apa kabar? Sukacita bersama kita luar biasa. Jangan kasih muka horor gitu ya. Meskipun mungkin cara berbicara kita tegas, cara berbicara kita keras, tapi muka kita, ekspresi raut wajah itu harus penuh dengan senyuman. Itu membantu kita rileks sebenarnya dan membantu peserta juga rileks ngelihat kita ya. Lalu ini, kalau di dalam Zoom online itu ada pandangan mata harus terarah pada audiens. Kalau offline kita bisa pandang-pandangan mata, kita bisa melihat mungkin kalau offline di sebuah stage gitu, kita bisa lihat ke kiri, lalu sebentar ke tengah, lalu sebentar ke kanan. Tapi di dalam online Zoom kita hanya bisa melihat satu arah Bapak Ibu teman-teman kepada titik hitam itu gitu ya. Ya, titik hitam itu nih, Bapak lihat, Bapak Ibu lihat. Kalau pakai webcam, saya udah siapkan gambarnya itu. Kita hanya bisa melihat ke situ. Supaya apa? Supaya peserta merasa ekspresi pandangan mata kita itu menatap peserta. Mungkin sekali-sekali kita akan membaca materi yang kita sajikan. Itu nggak apa-apa. Tapi selalu mata kita kembali lagi kepada titik hitam kamera di web atau webcam kita. Dan usahakan ketika kita menjadi narasumber sebuah Zoom online, itu mata kita hampir sejajar dengan titik kamera atau titik webcam, kamera yang ada dalam laptop atau webcam tambahan itu terserah, itu usahakan hampir sejajar. Kalau saya, itu biasanya saya selalu ganjel-ganjel dengan buku atau dengan kardus supaya sejajar. Sampai seorang teman saya gitu melihat saya ganjel-ganjel dengan kardus, dengan karton gitu ya, dengan kontainer gitu, dia belikan saya sebuah meja, kayak meja buat LCD proyektor yang bisa naik turun gitu ya. Dia belikan saya seperti itu supaya saya juga bisa ini mengatur tingginya laptop saya supaya sejajar. Jadi nggak terlalu dangak seperti ini. Kita nggak terlalu dangak. Nah, kalau dangak kan nggak enak nih. Ini posisi kamera itu ada di bawah saya. Ini posisi kamera ada di bawah saya, ya. Kita terlalu sorry. Maksudnya laptopnya yang dangak, kitanya yang menunduk. Atau begini. Nah, ini juga nggak enak. Kameranya di atas mata kita, kesannya kayak kita mau selfie gitu ya. Kalau cewek-cewek kan selfie begitu, kameranya selalu di atas, biar kelihatan lebih ramping katanya. Usahakan kamera webcam titiknya itu sejajar dengan mata kita, pandangan mata kita. Jadi kita juga nggak capek, peserta yang melihatnya juga nggak capek gitu. Itu harus diperhatikan. Nah, persiapan fisik yang harus dilakukan lainnya, sikap tubuh, pakaian, penampilan itu rapih.
usahakan terutama yang wanita-wanita jangan pakai pakaian yang terlalu terbuka. Karena ini kan kita online ya. Online itu hanya kelihatan setengah tubuh ke atas. Dan ini sangat fokus, sangat kelihatan semuanya, jadi usahakan jangan pakai pakaian yang mengundang konsentrasi para kaum Adam itu buyar semuanya, ya. Baik itu yang berumur maupun yang tidak berumur, maksudnya masih muda atau tua, pakaian harus sopan. Jangan mentang-mentang wah udah berumur nih pakaian buka-buka dikit nggak apa-apa lah ya gitu. Enggak, kita tetap pakaian harus sopan, penampilan rapi. Kalau punya kelemahan, misal kelemahan saya rambut saya itu kalau udah agak sedikit lama dia akan megar. Ya kita atasi bagaimana caranya supaya nanti saya nggak sibuk ngurusin rambut. Nah itu pakaiannya yang nyaman, jangan pakaiannya yang kesempitan. Nanti ketika kita bergerak-gerak gini nggak enak rasanya, sesak. Penampilannya diperhatikan, bersih seluruhnya. Kita persiapkanlah penampilan kita. Hindari gerakan-gerakan tubuh yang terlalu berlebihan dan tidak perlu. Misal, pegang ini terus-menerus. Ya, pegang kancing baju gitu. Biasanya ini terjadi ketika kita grogi. Pegang kancing gitu ya. Atau kalau yang cewek-cewek mainin rambut, terus gitu ya, nggak sadar gitu. Mainin rambut lagi, mainin tadinya lurus gitu jadi keriting kan gitu. Dimainin terus diputar-putar. Itu terjadi kadang tuh tidak sadar. Karena apa? Karena kita grogi. Karena kita kayak demam panggung gitu ya. Jadi kita melakukan hal yang tidak perlu. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya hanya butuh latihan Bapak Ibu teman-teman. Lalu, virtual background yang sesuai. Kita harus lihat virtual background kita itu warnanya apa. Tadi saya nongol waktu awal itu sama host, sama panitia, saya pakai baju biru, biru tua. Dan ketika dipasang virtual background, ternyata badan saya hilang setengah. Jadi hanya kelihatan muka. Gitu. Kita juga harus sesuaikan pakaian kita, warna pakaian kita dengan virtual background yang sudah disiapkan untuk acara tersebut. Jangan sampai terus misal virtual background-nya putih, kita pakai putih. Itu kelihatan cuma muka doang, Bapak Ibu teman-teman. Ya, disesuaikan juga bagaimana. Ini gara-gara tadi saya ini jadi rambutnya ini nih. Ntar saya rapiin dulu biar saya nanti nggak sibuk jadi contoh yang buruk gitu. Nah, virtual background itu penting. Nanti mungkin teman-teman bisa menyesuaikan warnanya supaya tidak kontras, supaya kita terlihat jelas baik dari wajah, pakaian tubuh kita, bahu itu terlihat dengan jelas. Itu persiapan fisik yang harus dipersiapkan. Lalu, apalagi persiapan mental yang harus dipersiapkan. Ini paling penting. Kita harus belajar rileks, belajar tenang, menguasai diri kita. Percaya diri, yakin. Karena apa? Kita ini ingin memberikan yang terbaik. Jangan berpikir, waduh nanti saya salah nih. Waduh nanti saya jelek nih. Waduh nanti nggak ada yang dengerin nih. Waduh nanti pesertanya offline semua lagi ditinggal makan, ditinggal masak, ditinggal nonton gitu ya. Jangan. Kita di situ ingin memberikan yang terbaik, kita persiapkan yang terbaik. Karenanya kita harus juga menguasai materi. Nah, penguasaan materi ini penting. Meskipun nanti misal Bapak Ibu teman-teman harus menjadi narasumber dengan materi yang sudah ada, bedah buku misalnya. Oke, ini mungkin materinya bukan kita yang buat karena sudah ada buku. Tapi Bapak Ibu buat lagi outline-outline apa yang akan kita bicarakan, tujuannya apa, isinya apa, goals-nya apa yang ingin kita sampaikan itu kita harus buat sendiri. Akan lebih baik kita buat semua materi sendiri supaya apa? Kita lebih menguasai dan kita lebih rileks ketika kita menguasai materi. Nah, baik itu juga kalau kita harus membutuhkan PowerPoint. Akan lebih baik juga
kita buat PowerPoint sendiri. Kalaupun kita membutuhkan bantuan nih, wah saya nggak ngerti gimana nih ya materinya, saya harus buat PowerPoint, saya pinjam dong materi kamu gitu ya, misal ke teman, saya pinjam materi public speakingmu karena saya harus memberikan pengajaran tentang seminar tentang public speaking, saya pinjam dong materimu, boleh, tapi dibuat ulang. Supaya apa? Ketika kita mengetik, ketika kita mengerjakan ulang, itu sedikit materi, tambah lama, tambah masuk, kita tambah ngerti alurnya. Dari awal sampai akhir, alur yang akan dibicarakan apa, kita semakin memahami. Itulah gunanya kenapa kita harus membuat materi sendiri, termasuk membuat PowerPoint sendiri, ataupun outline sendiri. Itu kita harus buat. Lalu kenali audiensnya. Audiensnya itu apakah usianya masih anak remaja, atau sudah dewasa, atau sudah lansia, ataukah anak-anak gitu ya, jenis kelaminnya, pendidikannya, di mana kita berbicara. Apakah kita berbicara di satu institusi universitas, ataukah kita berbicara di depan anak-anak SMA, sekolah gitu ya, atau kita berbicara di kelompok pengusaha, atau kita berbicara di kelompok ibu-ibu lansia gitu. Kita harus tahu dulu audiensnya apa. Kulturnya juga. Kultur ini berpengaruh di bahasa, Bapak Ibu teman-teman. Kadang kalau di Jogja di Jawa Tengah lah ya gitu. Banyak sekali narasumber-narasumber karena saya ini berbicara dalam konteks suatu seminar rohani Kristen dalam rohani Katolik gitu ya. Banyak sekali pembicara-pembicara terutama dari Jawa Tengah ini, dari Keuskupan Agung Semarang, itu kalau berbicara ngomongnya bahasa Jawa. Campur aduk gitu ya. Semua kadang kalau seminar online ini kan ada peserta-peserta juga yang dari luar Jawa atau dari luar Jawa Tengah maksudnya, dari luar Keuskupan Agung Semarang. Kadang itu roaming, nggak ngerti yang diomongin itu apa. Ini juga harus kita perhatikan. Atau jangan pakai kata-kata yang seperti gimmick-gimmick, misal kayak oh amsyong nih gitu ya, itu juga nggak semua orang ngerti. Apa ya bahasa Jawa tuh, saya tuh nggak gitu ngerti bahasa Jawa. Jadi pokoknya banyak sekali yang ngomong-ngomongnya bahasa Jawa atau ke Inggris-Inggrisan. Kita ngomong di sekumpulan ibu-ibu lansia, lalu kita banyak sekali memasukkan kata-kata bahasa Inggris biar kelihatan keren gitu ya. Kita harus relax, pokoknya everyone have to relax. Kita ngomong, tapi ibu-ibu itu nggak ngerti gitu. Kita harus lihat juga siapa orangnya ini, bahasanya dari mana, mereka berasal dari mana, kita lihat juga gitu ya. Jangan sampai kita udah ngomong panjang lebar, ternyata mereka roaming nggak ngerti gitu ya. Itu harus kita kenali audiens kita. Nah, untuk materi seperti tadi sudah dikatakan, pahami dan pelajari materi dengan baik. Kalau perlu kita hafal urutan penyajian materi kita. Kalau perlu buatlah cue card untuk kita supaya tahu urutan-urutannya dan diulangi terus-menerus. Isi materi harus jelas dan sesuai topik. Kalau kita ngomongin online public speaking, jangan nanti terus kita membahas tentang kehidupan keluarga gitu ya. Kita harus sesuai dengan oke, public speaking berhubungan dengan apa? Dengan Zoom online ini berhubungannya dengan apa aja yang harus dipersiapkan. Kita bicarakan tentang hal itu. Lalu membuat PowerPoint atau outline bisa kalau diperlukan ya, yang sesuai dengan audiens. Nanti bisa ditambahkan ada selingi video, musik, gambar, itu juga bisa membuat PowerPoint. Kalau misalnya kita hanya diminta sebagai seorang narasumber atau memberikan kesaksian 5-10 menit, itu nggak perlu pakai PowerPoint. Maaf, ada anak saya. Kenapa sayang? Morning. Good morning. Di depan dulu ya. Ya, oke. Nah, maaf, tadi ada sedikit intermezzo. Nah, tadi apa?
Ya, kalau kita hanya memberikan renungan atau diminta memberikan sambutan hanya 5-10 menit, kita nggak perlu membuat PowerPoint. Kalau kita masih merasa grogi, masih merasa, waduh nggak sanggup nih berbicara depan umum, meskipun itu hanya 5 menit, meskipun hanya 10 menit, buatlah cue card. Jadi kita buat cue card itu seperti kita siapkan dalam kertas kecil, bisa kita hanya tulis poin-poinnya aja apa yang mau kita bicarakan. Tapi ketika kita berbicara pun jangan terus dibaca begini, ya. Tapi boleh kita ngintip sedikit, lalu pandangan kita harus sebagian besar 90% itu harus menatap kamera. Mau membaca sedikit-sedikit boleh, tapi jangan terus-terusan kita menunduk membaca, ya. Itu. Nah, sampai di sini, apakah kira-kira ada pertanyaan dulu? Nanti saya harapkan teman-teman, Bapak, Ibu bisa praktek. Prakteknya mungkin tidak langsung, secara langsung, tapi karena ini udah pengajaran mulai dari Canva, YouCat, Filmora, OBS kemarin ya, bisa belajar mungkin membuat video 5 menit dengan memasukkan ilmu-ilmu yang sudah kemarin diajarkan oleh teman-teman dari level up, sambil kita mempraktekkan yang terakhir tentang public speaking gitu. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut yang kelima? Nggak ada ya? Ini masih hadir kan ya? Semoga hadir. Masih hadir, Bu. Oh, masih hadir. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Membuat hati saya penuh dengan sukacita. Oke, kita masuk ke yang 5. Nomor 5 ini paling banyak yang ditanya sama orang-orang. Karena apa? Mengatasi rasa gugup itu biasanya baik kita online maupun offline, itu pasti hampir setiap orang akan merasa gugup. Mohon maaf, saya tutup pintu dulu. Tadi dibuka anak saya, anjing saya sekarang gonggong-gonggong soalnya. Sebentar ya. Saya kembali. Karena anjing saya itu anjing yang sangat besar, meskipun dia jauh di luar, itu suaranya kedengeran. Anjing saya beratnya 60 kilo, dia besar banget pokoknya, sebesar majikannya. Oke, mengatasi rasa gugup. Hampir setiap orang akan merasa gugup, benar nggak? Siapa yang nggak pernah merasa gugup? Hampir setiap orang pernah merasa gugup, ya. Yang membedakan itu kemampuan dan kecepatan bagaimana kita mengendalikan atau mengatasi rasa takut tersebut, rasa gelisah tersebut. Biasanya nih ya, aduh demam panggung, nggak berani ini gimana, mau kabur aja. Biasanya ada yang begitu ya, sampai keringet dingin, ya keringet semua di sini, tangannya gemeteran. Sering nggak ngelihat kalau ada orang nih di depan umum, terus dia berbicara, dipegang mic-nya begini. Gini, mic-nya begini. Sering ya. Atau ketika ngomong, nama saya adalah Catherine. Suaranya bergetar gitu. Dan itu tidak bisa dikuasai. Meskipun dia udah berusaha untuk menguasai diri, itu nggak bisa dikuasai. Sering kali kita melihat hal-hal seperti itu. Nah, kita mau belajar bagaimana kita mau mengatasi rasa gugup kita. Apa yang harus kita lakukan? Oke, yang harus kita lakukan. Pertama, kuasai materi. Ini perannya sangat penting. Ketika kita menguasai materi, kita punya persiapan yang matang, hampir itu bisa mereda rasa gugup kita. Karena apa? Kita udah tahu yang mau kita omongin apa, yang mau kita bicarakan apa, yang mau kita sampaikan itu apa. Ketika kita menguasai seluruhnya, kita sudah mempersiapkan dengan baik, itu mengurangi rasa gugup kita sebenarnya. Ya, latihan bila perlu, latihan depan kaca, latihan di tempat yang nyaman. Kalau mau latihan depan anak, punya anak,
latihanlah depan anak, itu melatih kepercayaan diri kita. Kalau saya biasanya saya latihan nggak di depan kaca. Saya latihan pakai Zoom. Jadi pura-puranya nih saya Zoom sendiri, saya share screen sendiri, lalu saya ngomong gitu ya. Di situ kan saya bisa lihat juga tuh muka saya kayak apa. Sambil saya latihan tatap kamera itu, tatap kamera itu, tatap kamera, sambil saya latihan terus gitu. Menatap, 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 sambil buat materi, biasanya saya buat satu slide, lalu saya mulai simulasi sendiri. Saya simulasi, saya latihan, oh cara ngomongnya gini, oh mungkin ada yang perlu ditambahin, saya tambahin lagi, oh mungkin ada yang perlu saya kasih catatan. Bapak Ibu, saya selalu punya catatan seperti ini, kelihatan nggak? Nah, catatan seperti ini, tapi nggak kelihatan kan kalau saya juga ada contekan gitu ya. Saya juga ada contekan. Ketika tidak PowerPoint saya tidak bisa memasukkan semuanya, saya buat contekan. Nah, kadang saya buat cue card. Oh, habis ini apa, habis ini apa. Itu saya buat gitu ya. Latihan itu selalu membuat kita lebih baik lagi. Atau kita latihan di tempat-tempat yang membuat nyaman. Kemarin seorang sahabat saya mengirimkan sebuah video. Ini bagus ini buat latihan. Bagus banget. Nah, saya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Setel ya. Nah, ini. Oke, semua sudah berkumpul. Karena hari Minggu ini kita akan membahas tentang hidup ini adalah sebuah kesempatan. Nah, khotbah ini diambil dari perikop di Mazmur. Mazmur 119 ayat 24. Oke, hafal. Apa bunyinya? Cakep. Oke, semua sudah berkumpul. Nah, itu juga salah satu bentuk latihan. Itu bisa kita latihan kayak gitu ya. Kita latihannya kan nyaman tuh. Nah, betul Pak. Kita latihan. Yang penting kita kan jadi terbiasa tuh. Itu juga public speaking, Bapak Ibu teman-teman. Saya dulu pernah ya, saya punya anjing saya stroke. Saya iniin ya. Anjing saya itu stroke, Bapak Ibu teman-teman. Setiap hari saya bacakan bacaan Injil buat anjing saya itu. Hampir setiap hari saya bacakan untuk dia. Lalu saya nyanyi, saya setelkan lagu, saya praise and worship, saya ngomong sama dia, Tuhan itu baik, kamu akan disembuhkan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, kamu tahu Tuhan luar biasa. Suami saya lewat, dia ngomong, dasar orang gila, wong edan, wong edan, wong edan. Dia ngomong gitu, suami saya. Ya, tapi itu sebagai latihan juga buat kita, dan menurut saya tadi kayak siapa John ya namanya itu luar biasa loh. Itu juga melatih kita supaya kita lebih siap lagi. Practice makes perfect gitu. Asal jangan nanti ketika kita praktis beneran, kita praktek beneran gitu melihat semua kayak yang berbulu-berbulu semua gitu ya. Itu bisa, selalu latihan. Latihan tempat-tempat yang membuat kita nyaman. Kita latihan nyaman di dapur, boleh. Nyaman di kamar mandi, boleh sambil nyanyi. Nyamannya di kamar sambil lihat kaca, lihat ekspresi, gitu boleh. Latihan, selalu latihan. Itu akan mengatasi rasa gugup kita dan membuat kita semakin mahir, belajar terus karena kita mau belajar, improve. Stretching sebelum mulai gitu ya, membuat supaya nggak kaku bahunya. Coba kita putar-putar dulu ya, atau ke atas, ke bawah, kita stretching. Mulai tarik napas panjang, buang napas. Ini juga hal-hal yang bisa mengatasi rasa gugup kita. Lalu, mindset yang benar dan positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Mindset yang benar gimana? Jangan kita punya mindset yang udah negatif terhadap diri sendiri. Aduh, nanti saya kelihatan jelek. Aduh, nanti orang akan lihat saya jelek. Aduh, ntar orang nggak bakal dengerin saya. Aduh, gimana nih? Aduh, nanti saya jelek banget. Aduh, nanti saya nggak bisa. Itu benar bakal kejadian. Bakal jadi jelek banget, jadi nggak bisa. Karena apa? Kita memotivasi, kita mensugesti diri kita. Kita akan jelek. Kita akan nggak bisa. Kita akan nggak siap gitu ya.
Jangan. Kita harus punya pandangan yang positif akan diri kita. Kita harus punya mindset yang melihat, oke, saya sudah persiapkan semuanya sudah saya materi, latihan saya sudah mengulang-ulang, kayaknya saya udah oke. Dan itu peserta mereka datang meluangkan waktu untuk mendengar kita gitu ya. Jadi kita hargai mereka udah meluangkan waktu, kasihan gitu. Kita juga harus memiliki mindset yang positif. Iya, mereka datang untuk melihat saya. Mereka datang untuk melihat saya dan mendengarkan saya. Kita punya mindset yang positif. Itu dulu. Kalau kita dari awal udah, aduh, nanti mereka nggak dengerin, aduh, nanti evaluasinya jelek, kita nggak akan maju. Mau evaluasi kayak apapun, kita berikan yang terbaik. Nah, bereskan dulu urusan yang perlu dibereskan. Maksudnya apa nih? Kalau misalnya sering kali ngerasa serak-serak gitu, minum dulu. Kalau perlu persiapkan air di samping kita. Kalau ada yang sebelum kita naik panggung, sebelum menjadi narasumber, sebelum kita mulai menjadi public speaker, ada yang demam panggungnya, keringat dingin, tangan dingin, perut mulai bergejolak. Iya nggak? Ada nggak yang gitu? Saya dulu gitu. Mulai dari kebelet pipis sampai kebelet yang lebih besar gitu ya. Itu biasanya terjadi last minute. Nah, ketika itu terjadi, jangan ditahan, diberesin dulu, ke kamar mandi dulu, buang air kecil, buang air besar, dibuang dulu semua itu yang menghambat, dibereskan dulu ya, jangan terus ditahan gitu, wah itu menderita itu. Dibereskan yang perlu dibereskan. Kalau kita gampang kepanasan, pasang AC kah, pasang kipas angin kah, itu juga mengatasi kita supaya kita lebih rileks. Kita persiapan. Dengan persiapan, itu sebenarnya bisa mengatasi rasa gugup. Kita gugup ketika kita tidak siap. Baik itu tidak siap secara materi, tidak siap secara fisik kita, tidak siap secara mental kita, itu yang akan membuat kita gugup atau demam panggung. Tapi ketika kita siap, itu sebenarnya bisa mengatasi rasa gugup. Gugup sedikit, demam panggung sedikit, oke lah. Tapi ketika kita berbicara, kalau kita siap, kita akan lebih yakin gitu ya. Nah itu, bereskan dulu urusan yang perlu dibereskan. Itu penting dan baik untuk kesehatan. Dan yang terakhir ini paling penting. Untuk mengatasi rasa gugup, berdoa. Hening atau pujian penyembahan, atau ada yang mau rosario, itu terserah. Buat saya, setiap kali saya akan menjadi narasumber, sejam atau 2 jam, atau mungkin kalau waktunya mepet setengah jam sebelumnya, saya akan pujian penyembahan secara pribadi dulu. Saya baca buku, saya baca Alkitab, saya akan berdoa, saya mohon ampun sama Tuhan, lalu saya hening di situ. Saya menenangkan diri saya dengan hening. Kalau dulu awal-awal malah saya lebih parah. Kalau saya menjadi narasumber jam 5 sore gitu ya, saya bisa seharian saya hening gitu ya. Seharian saya meditasi, masuk dalam kamar, tutup pintu gelap semua, saya diem di situ. Saya hening, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Udah kayak mau doa peperangan gitu ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, itu sebenarnya bisa mengatasi kita dengan kita berdoa, dengan kita berpasrah. Saya udah persiapkan segalanya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan saya. Baik itu kita dalam kegiatan rohani maupun kegiatan bukan rohani, kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Mau itu kita memberikan pengajaran dalam pengajaran misal akademis ataupun dalam seminar sebuah keagamaan, sebuah retret, sebuah PD, renungan, atau kita dalam komplek warga gitu ya, berdoa. Itu akan membuat kita lebih tenang. Minta pertolongan Roh Kudus. Dan saya ada satu ayat yang selalu saya pegang. Dari Matius 10 ayat 20. Nah, ini Matius bunyinya seperti ini. Karena bukan kamu berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.
ayat ini tuh sangat menguatkan saya, sangat menenangkan saya. Saya sudah mempersiapkan segalanya dan Tuhan. Saya tidak sanggup, Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, Tuhan. Tapi ketika saya doa, saya hening, saya baca ayat ini, rema ini, yang dikatakan, bukan kamu lagi yang berkata-kata. Kamu sudah mempersiapkan segalanya. Kamu sudah memberikan yang terbaik. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan berkata-kata juga membantu kita berkata-kata. Karena Dia yang ada di dalam kita juga akan berkata-kata. Memberikan hikmat. Ya, ini sebenarnya cara paling ampuh buat saya kita berdoa. Kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang lebih saya akan rosario lah, atau melakukan novena lah, atau harus dengan pujian penyembahan nyanyi-nyanyi gitu lebih rileks, lakukanlah itu ya. Kita kembali lagi ke Tuhan, itu penting. Nah, setiap orang pada dasarnya punya gaya masing-masing. Jadi jangan, wah saya pengen seperti Kakak Ferry gitu ya, atau saya pengen seperti Kakak Stevi yang renyah menyenangkan gitu kan. Kalau ngomong sangat lucu dan menyenangkan gitu, membuat hati. Saya pengen, boleh kita referensi, tapi ingat setiap orang itu gayanya berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, punya gayanya yang sehari-harinya juga berbeda-beda, cara ngomongnya berbeda-beda. Jadi be yourself. Jadilah diri kita yang terbaik, tampilkan diri kita yang terbaik. Yang penting kita kenali dulu kekurangan kita apa. Kalau tadi misal ngomong kecepatan itu kita perbaiki. Kita selalu demam panggungnya itu serak. Kita selalu minum air hangat dulu. Kita persiapkan, jangan makan gorengan dulu. Atau kelebihan kita, kelebihan saya jago bikin pantun. Kita tampilkan itu ketika kita menjadi narasumber. Atau saya jago ice breaking, kita buat itu. Atau saya jago dalam membacakan hal-hal yang membuat hati orang tersentuh gitu ya. Kita bisa ketika kita menjadi narasumber presentasi, mungkin dengan background, dengan musik, supaya bisa ada suasana yang berbeda. Itu bisa. Yang penting jadi diri sendiri, berlatih, berikan yang terbaik, terus berlatih. Baik, Bapak Ibu teman-teman, sebenarnya saya kepinginnya itu ada praktek sih. Cuman karena mengingat waktu juga, saya kepingin. Nah, Bapak Ibu ketika teman-teman ketika kita membuat PowerPoint pun kan kemarin kita waktu awal tuh di awal kita udah diajarin Canva. Saya ini membuat PowerPoint saya juga melalui Canva ya. Jadi kita bisa praktek juga kalau kita buat PowerPoint buat materi itu melalui Canva bisa. Nanti kalau misal, mau dimasukin video nih, saya mau pakai YouCat atau saya mau pakai Filmora, itu bisa. Nah, saya kepingin teman-teman Bapak Ibu, kita juga mau sedikit workshop praktek. Nanti mungkin bisa dikirimkan. Kita buat video 5 menit. 5 menitnya itu bisa berupa renungan, bisa berupa apa aja lah yang mau ngomongin tentang hewan peliharaan gitu ya, ngomongin tentang anjing 5 menit gitu. Bagaimana kita memberikan informasi yang jelas, lalu kita meyakinkan ini benar-benar anjing saya gitu. Kita yakinkan orang gitu ya. Bagaimana kita menghibur melalui setiap perkataan-perkataan kita, setiap public speaking kita menghibur. Kita buat video 5 menit. Bapak Ibu bisa juga memasukkan skill-skill yang sudah diajarkan. Bisa dengan Canva, bisa dengan YouCat, bisa dengan Filmora. Nah, kalau untuk materi public speaking online dari saya sekian sampai ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih Kak Keket buat sharingnya dan juga ilmu-ilmunya. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ada yang bertanya, apakah harus ada icebreaker di awal bicara? Langsung? Ya, langsung satu-satu dulu aja ya. Nah, sebenarnya nggak harus ada ice breaking di awal acara.
Tapi ice breaking itu bergunanya itu nggak cuma untuk peserta loh, Bapak Ibu teman-teman. Sebenarnya untuk pembicara, untuk narasumber juga berguna. Dengan ice breaking kita juga lebih rileks sebenarnya. Dengan tadi saya nih jujur meskipun begini saya juga tetap ada rasa gugup, rasa demam panggungnya itu tetap ada gitu ya. Oh, malu-malu gimana gitu kan. Dengan saya melakukan ice breaking, saya juga meyakinkan diri saya, oke, semangat, 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 saya harus gerak, semangat gitu. Saya juga meyakinkan diri saya. Gitu kita bisa menutupi kegugupan kita dengan ice breaking di awal, lalu kita bisa masuknya, kita bisa lihat orang-orang, oh mereka udah gerak nih, mereka udah senyum, kita masuknya juga lebih enak gitu. Nggak harus sih, nggak harus. Dan itu sebenarnya ice breaking diperlukan ketika juga di tengah-tengah juga bisa. Kalau kita lihat pesertanya udah mulai bosen, udah mulai capek, materi kita mungkin terlalu serius, terlalu panjang, bisa di tengah-tengah kita masukkan ice breaking yang simple-simple lah. Itu. Oke, terima kasih. Berarti opsional dan case by case juga ya? Yes, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, gimana kalau nada bawaan kita aslinya itu rendah, terlalu alto atau terlalu bass, sehingga ada kecenderungan monoton dan bikin ngantuk. Terus ada lagi, kebalikannya, ada yang terlalu cempreng, sehingga walaupun udah digagah-gagahin kayak gimana pun tetap cempreng. Padahal ganteng, mohon petuahnya. Padahal apa? Ganteng terakhirnya. Padahal Oh iya. ganteng. Sebenarnya itu tuh membutuhkan latihan. Saya juga cempreng. Tadinya saya cempreng, tapi latihan itu membuat segalanya tuh lebih baik. Benar. Latihannya itu kalau kita punya suara yang mungkin agak mengganggu di telinga orang lain gitu ya. Latihannya jangan sendiri kalau udah kayak gitu. Latihannya dengan orang terdekat kita. Bisa dengan teman, bisa dengan pasangan, atau dengan anak yang akan memberikan review yang jujur. Sebenarnya intinya cuma latihan. Kita kan sebenarnya bisa mengontrol ya suara kita. Mungkin kita bisa lama-lama bisa kayak dulu, gimana nih? Oh, halo gitu. Dulu suara saya kalau ngomong saya gitu, cempreng banget. Tapi saya melatih gimana supaya saya nggak terlalu cempreng, biar orang-orang tidak terluka sama saya. Kesian. Seminar penyembuhan luka batin belum lagi gitu kan, kesian. Mereka kalau terluka sama suara saya. Jadi sebenarnya kuncinya cuma latihan. Latihannya jangan sendiri. Latihanlah dengan orang lain, dengan sahabat, dengan orang-orang terdekat, supaya mereka bisa kasih masukan, oke, suaramu udah oke, nggak apa-apa. Kita latihan. Intinya itu, latihan. Oh ya, terus kalau misalnya itu pun mic itu berpengaruh. Kalau suara kita udah bass, taruh mic itu jangan terlalu dekat. Kalau buat teman-teman Bapak Ibu yang memakai mic, jangan terlalu dekat sama mulut. Udah suaranya bass, nanti ngomongnya gitu, udah tambah ngebas gitu ya. Itu jangan kayak gitu. Kalau yang suaranya cempreng, mungkin juga jangan terlalu dekat. Nanti tambah cempreng, tambah nying 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 gitu kan, nggak enak juga gitu di kuping. Itu teknik miking juga perlu. Nanti mungkin kalau yang suaranya cempreng banget, kalau pakai mic bisa treble-nya dikurangin, bassnya dinaikin. Itu bisa sih dimainin dari sound-nya juga bisa. Yang penting latihan itu. Oke, jadi latihan itu membuat kita juga semakin biasa juga ya, dan suaranya juga yang cempreng bisa jadi bulat ya, betul ya? Yes, betul. Oke. Terus sekarang ada alat-alat pintar banyak. Oke. Terus ada lagi pertanyaan begini. Bu Keket, saat berbicara di depan orang banyak alias offline, saya gugup jika dilihatin banyak orang. Tapi saat online, saya tidak terlalu gugup. Nah, apakah ada saran supaya tidak gugup saat offline? Saat offline supaya tidak gugup, ada. Kalau saya, ini pengalaman pribadi, saya akan membawa atau di situ harus ada orang terdekat saya, baik itu teman atau teman pelayanan gitu ya, yang saya percaya dia akan support hadir di situ, dan saya akan secara berkala saya akan lihat dia. Itu mengatasi kegugupan saya, karena saya selalu tahu, oke, ada orang yang support dan dia mendengarkan saya, meskipun banyak orang tidak mendengarkan saya, tapi saya tahu ada satu orang ini atau dua orang itu yang mendengar. Mungkin untuk mengatasi kegugupan juga, jangan bertatapan langsung mata dengan orang-orang yang baru. Terutama nih,
Kalau banyak kali saya mendapati kalau offline itu kita memberikan sesi, itu mukanya peserta itu horor. Bener nggak? Ngeliatin itu udah kayak mau makan kita gitu kan. Matanya, belum yang depan kita jelas-jelasan gitu kan, rasanya down gitu ya, rasanya langsung aduh pengen kabur gitu itu. Nah, caranya mengatasinya jangan langsung bertatapan mata dengan peserta-peserta yang kurang memperhatikan, tapi cukup ada yang bilang itu lihatlah di sini, jidat ke atas. Jadi kesannya kita memperhatikan mereka, tapi sebenarnya kita nggak langsung memandang mata mereka yang nanti akan membuat kita tambah gugup. Kita lihat jidat ke atas, gitu ya. Lalu secara berkala, kalau saya selalu ada sahabat atau teman yang saya percaya yang akan support, saya akan lihat mata dia. Mungkin dia sebelah kanan, saya akan lihat ke kiri dulu, peserta tengah, lalu ketika ke kanan saya akan lihat dia. Itu menjadi support terbesar sebenarnya, yang membuat kita nyaman itu. Itu kalau pengalaman saya sih. Itu. Oke, terima kasih buat sharingnya. Ada lagi pertanyaan. Untuk pembicara online harus kelihatan wajah yang jelas. Apakah ada tips pemilihan kamera atau pencahayaan yang baik supaya wajah kita jadi lebih jelas? Iya, harusnya. Ini kamera saya aja jelek. Tadi mau pasang webcam, ketika dipasang webcam itu kemarin malam saya coba, itu malah ngehang. Jadi laptopnya memang, kalau laptop saya memang kurang memadai ya. Jadi dari kameranya udah jelek, dipakai webcam dia malah nge-lag. Itu mungkin nanti teman-teman dari IT itu lebih mengerti webcam jenis apa yang baik, yang bagus, yang bisa dipakai. Dan sekarang juga banyak orang-orang yang memakai lampu ring light. Itu cukup membantu. Ring light itu harganya murah di Shopee. Ada yang sekarang mulai 50 ribuan juga ada ya. Itu malah bisa warnanya macam-macam. Ada putih terang, putih warm, ada kuning warm gitu. Itu ada. Itu bisa kita mengatur cahaya supaya gimana nih yang pasnya dengan muka kita. Jangan terlalu gelap, tapi jangan terlalu putih banget juga ya. Ini kamera saya adalah contoh yang buruk. Nah, bagaimana sini kiwis-kiwis semuanya kayak arwah gentayangan. Jadi kalau memang bisa membeli webcam, belilah. Nanti mungkin tim IT, Kak Ferry, Kak Stevi, Kak Edwin, Kak Hendra, Kak Edward, semua bisa dikirimkan di grup peserta pilihan-pilihan webcam atau pilihan-pilihan mic tambahan yang bagus. Ya, itu juga mungkin bisa dipergunakan atau sound card, itu mungkin silakan para ahlinya. Itu. Asal jangan kayak saya gini kiwis-kiwis. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi sedikit tambahan info. Jadi kalau mungkin dari laptop atau kamera kita itu kurang oke, itu memang kita bisa beli webcam eksternal untuk tambahan seperti yang saya pakai ini. Saya pakai webcam eksternal karena akan beda sekali kalau misalkan saya pakai yang punya laptop. Jadi contohnya ini punya laptop saya. Itu kayak gambarnya beda sih. Ini dari laptop itu kan agak beruang-beruang gitu ya. Terus kalau ini pindah ke yang webcam itu lebih jelas. Dan memang lampu itu juga pengaruh, seperti kata Bu Keket, ini saya pakai 3 lampu. Jadi lampu kamar, terus ada lampu, ini ada lampu depan, ini kalau lampu kamar aja gelap. Terus lampu 2 sama lampu ketiga itu lebih terang. Jadi memang penggunaan itu oke, tapi paling sederhananya seperti kata Beket, kita bisa beli ring light. Itu murah, harganya sekitar paling murah itu 60.000 sudah dapat dari Shopee. Atau Tokped juga bisa, nanti bisa dibantu Kak Ferry buat link-linknya. Dan kalau kamera eksternal itu 300.000 aja udah oke banget. Gitu. Jadi nanti juga bisa dibantu sama Kak Ferry. Begitu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya dari Bapak Ibu dan teman-teman semua? Oke, sudah lebih jelas. Oke, terima kasih. Baik, tidak ada. Apakah sudah jelas semua? Jadi Bapak Ibu, ya, Satu gimana? tambahan boleh nggak? Boleh, boleh. Nah, ini ada satu juga permasalahan ketika kita menjadi narasumber dalam Zoom online, dalam hal lingkungan sekitar dan pakaian. Kadang banyak dari kita tuh yang ketika jadi narasumber atasnya rapi nih,
pakai kemeja gitu ya, pakai dasi, pakai jas, tapi bawahnya celana pendek gitu ya, bawa celana pendek. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan ketahuan. Nanti tiba-tiba, kebelet nih, pengen ke kamar mandi, kita berdiri kelihatan cuman pakai celana pendek gitu ya. Itu harus diperhatikan. Lalu lingkungan sekitar. Banyak tuh kasus-kasus yang ketika Zoom online ada yang mondar-mandir di belakang gitu. Kalau kita jadi peserta sih oke lah ya, tapi kalau kita sebagai narasumber itu diperhatikan. Kita harus masuk dalam ruangan yang benar-benar bisa mendukung kita sebagai seorang public speaker, sebagai narasumber. Jangan nanti ada yang lewat di belakang kita. Kalau sopan, kalau lewatnya nggak sopan gitu kan, itu menjadi viral kemana-mana ya. Itu aja sih tambahan. Terima kasih Kak Stevi. Belum lagi kalau ada tukang roti lewat itu ya Kak, bunyinya. Ya, nenek. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kalau mau online bisa juga infokan ke orang rumah. Misalkan saya mau online nih dari jam segini sampai jam segini supaya suasananya juga dijaga dan juga pintu juga bisa ditutup dan lain sebagainya. Itu jadi dikomunikasikan aja sih kuncinya. Terus juga, ini kayak gimana kalau misalkan tiba-tiba kita lagi online, terus tahu-tahu ngehang atau kepental itu kan biasanya kita auto gugup atau panik ya. Itu gimana ya ngatasinya supaya switch balik lagi, supaya rileks, tenang gitu. Itu nanya saya. Kirain Iya. Kak Stevi. Enggak, Stevi mau langsung. Kalau itu memang masalah teknis ya, yang penting kita tahu di mana kita tadi kesetop. Terus jangan ya kalau misalnya kita gugup, jangan ragu-ragu kita minta bantuan panitia. Jangan ragu-ragu ketika kita masuk lagi, kita boleh ajak ngomong dulu apakah saya sudah jelas, itu kita ngajak ngomong dulu, jangan langsung masuk materi, tapi apakah suara saya jelas, apakah materi saya jelas, itu mengurangi juga kegugupan kita. Jadi jangan langsung masuk materi. Jadi kita sendiri nanti kaget sambil kita menata otak kita. Oke, habis ini saya mau ngomong ini. Oke, habis ini saya mau ngomong ini. Ya, kita bisa ngomong dulu lainnya. Maaf, tadi gangguan, gini-gini kita ngomong dulu. Itu sih. Oke, berarti kalau ada gangguan teknis atau apa, intinya jangan panik gitu ya? Ya, Oke. jangan panik. Terima kasih buat pengajarannya hari ini. Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi karena sudah sangat jelas ya. Oke, terima kasih buat Ibu Keket, Kak Keket buat sharingnya hari ini luar biasa, sungguh realita yang terjadi pada kita saat ini dari sharing-sharingnya. Semoga Bapak Ibu di sini juga ada suster ya. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga ya sharing kita ini boleh menjadi berkat buat nanti bisa dipakai buat Bapak Ibu pelayanan dimanapun. Begitu. Oh ya, ada pesan dari Kak Ferry, monggo. Belum di-unmute, Kak Ferry. Ya, sorry. Kita mau foto bersama. Oke. Ayo kita on cam. Masih ada yang belum on cam. Ya, halaman pertama. Ikuti garis Keket. Waduh, Keket. nggak 1, cetok ya. 2, 3. Halaman kedua. 1, loading. 2, 3. Oke. Mungkin salah satu tipsnya supaya open cam sering-sering diajak selfie ya. Diajak foto itu udah open cam semua Oh iya, ini. benar. Kalau foto aja nomor 1 on cam. Jadi begitu untuk sesi online public speaking hari ini. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Kak Ferry. Cukup sih, Kak Keket. Nanti kita misalkan untuk minggu depan, apakah kita perlu untuk mengadakan acara tambahan Filmora ya? Kemarin kan kami ada sedikit kendala teknis. Jika mungkin Bapak Ibu merasa dibutuhkan, minggu depan kami akan adakan lagi tambahan. Oke, itu aja sih.
Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mengikuti kemarin sesi video editing melalui Filmora, kami akan mengadakan extension class. Jadi kita akan repeat sesi itu lagi karena ternyata ada beberapa kendala. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih berminat untuk mengikuti atau ikut belajar lagi boleh nanti akan diinfokan panitia di grup peserta ya, begitu? Iya. Oke, dan untuk hari ini kami juga mohon bantuannya dari Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi ya, supaya untuk kedepannya bisa jadi masukan untuk kami untuk memberikan yang lebih baik lagi untuk acara berikutnya. Oke, kalau gitu kita mau tutup acara hari ini dengan berdoa. Oke, mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapak, kami sungguh bersyukur untuk acara hari ini boleh berjalan lancar, boleh berjalan baik, banyak ilmu dan banyak masukan-masukan yang kami terima hari ini. Semoga setiap ilmu, setiap ajaran-ajaran yang kami terima hari ini boleh kami praktekkan di dalam setiap pelayanan kami, dimanapun itu pelayanan kami, sehingga setiap pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, kami boleh menjadi pembawa kabar sukacita-Mu, walaupun secara online, tapi kami percaya kehadiran-Mu sungguh nyata melalui setiap kami. Dan kami juga bersyukur untuk pengajar kami, Bu Keket yang sudah memberikan sharing-sharingnya, kiranya Engkau yang selalu berkati dia, pakai dia terus untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menjadi berkat dimanapun berada. Dan untuk setiap kami, kiranya Engkau yang juga urapi setiap kami, sehingga kami boleh semakin berkobar di dalam Roh Kudus-Mu untuk menjadi terang bagi sesama. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu selama sesi kami, sesi level up ini dari awal sesi hingga sesi kami yang kelima. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih Bu Sampai Keket. jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dengar semua. daya. Bye. Saya Sampai lagi ketemu. loading. Tuhan memberkati. Sama-sama Nanti Ibu. terbaca Selamat hadiahnya berkah. dari Bu Devi ya. Surprise kamera. Sebentar. Oke. Kita evaluasi ya. Iya, Oke. bentar ya. Oke. Halo, Ed. Weh. Keren sih semua. Aduh. Ini kok Wah. jumpa hilang. Bagus banget sih, tenan. Aduh. Keren banget kok. Rasanya. Keren. Maksudnya? Keriting aku. Iya. Tapi kayaknya bagus loh, nek mereka disuruh buat video. Oh, bagus. Oh ya. Tapi mereka bisa, yang tadi aku bilang, nanti dikasih door prize aja. Oh iya. Nyumbang wis, Boleh. satu orang aja tapi. Ya. Iya toh, dikasih webcam kek atau apa kek. Webcam aja kali ya. Iya, nanti diumumin aja di grup. Tapi mereka harus mencakup semua ilmu. Video kan Ada. boleh milih tuh, Yuket atau Filmora. Itu kan. 5 menit ya tadi. 5 menit aja, Oke. Raksuan. Oke. Terus mau dikasih tenggat kapan sih? Tuh, jadi nggak ada Filmora lagi. Ada minggu depan. Nah, berarti minggu depan aja sebelum Sabtu Oh. gitu ya. Oh, Karena oh. tanggal 11. Jadi nanti hari Minggu diumumin pemenangnya. Yeay, gitu. Iya. Oke. Satu webcam gue. Bagus kok, tapi maksudnya Tahu ya, Biti? tadi yang disampaikan itu realita yang Masukannya apa terjadi. lagi? Yang senyum-senyum mesum itu bagus. Mesum-mesum aja demen Steffi.